kita membacakan pengakuan iman Gereja Sidang Jemaat Allah. Pengakuan iman, kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus. A, dilahir adanya. B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4, oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 5, ampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7, karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8, pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9, baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10, pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11, kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Misi, gereja yang memfasilitasi penyehatan, penguatan jemaat, pengerja, dan hamba Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Dan Kau sudah berikan bagi kami berkat-berkat kesehatan, kekuatan. Dan kami boleh ada di tempat ini itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Tiba saatnya kami membuka hati kami untuk memuji, meninggikan Engkau. Biarlah Tuhan kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, setiap pribadi demi pribadi. Tidak ada satupun yang terlewat, tapi kami boleh mengalami sukacita yang dari Tuhan, sehingga kami pulang membawa kegembiraan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari bagi berdiri bersama-sama setiap kita yang sudah merasakan keajaiban Tuhan, memuji Tuhan dengan sukacita, dan kita mau agungkan diri Tuhan ajaib. Tuhan
di tempat ini. Berjamaah setiap kita, beri kekuatan menghidup setiap kita di dalam panggilannya. Oh, haleluya. Kami mau menikmati
hadirat-Nya kau menemukan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Mari masuk dalam haleluya. Ketika kau menyembah Tuhan, ada kekuatan baru yang akan kau rasakan. Ada kemenangan yang akan kau rasakan. Ada mujizat. Kami bersepakat masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersepakat bahwa keinginan kami dalam ruangan ini hanya satu: menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Berkat-Mu di atas kami, hikmat dan marifat-Mu juga di atas kami. Mampukan kami bukan hanya untuk mendengar, tapi mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman. Karena ketika kami melakukannya, saat itulah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Ketika kami melakukannya, Tuhan pasti memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini Roh Kudus ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Baik, hari ini akan berbicara tentang humble, kerendahan hati. Ini bukan hanya dipahami, tapi ini harus dihidupi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tadi pagi saya juga sudah khotbahkan sebenarnya, karena sepanjang 1 minggu ini saya makan obat banyak, jadi batuk, kepala pusing, gitu ya, badan berat. Jadi malam saya ditawarin ibu makan obat, saya ngomong jangan deh, kalau makan obat mah bawaannya tidur, bawaannya gak bisa gerak apa-apa. Gitu. Tapi saya masih bisa rasakan kopi, tenang aja. Kopi pahit, manis masih bisa rasain. Kemarinnya saya dibawain, dikasih ikan, saya masih bisa rasain ikannya. Itu orang Batak ngomong tuh ikan nadiura. Tapi ini bahasa Chinese-nya apa gitu? Beda. Karena ikan mas, tapi itu hanya dimatengin dengan dikasih jeruk. Hah? Wah itu, jeruk nipis tuh. Tapi ini masakan orang Chinese, kayak rempah-rempah. Saya masih bisa makan, tapi tetap makan obat. Gitu. Hari ini bicara tentang humble, rendah hati. Saudara-saudaraku, dalam konteks maaf, karena saya belajar Canva hari ini, bikin PowerPoint-nya lewat Canva. Rupanya kelemahan Canva ini tulisannya kecil. Di laptop saya besar, tapi rupanya sampai di kita ini kecil. Ya, tulisannya. Humble itu tidak sombong. Ini secara umum, saudara-saudara. Jadi kalau saudara sombong, bukanlah seorang yang humble. Nggak sombong. Tidak angkuh. Itu umum, saudara. Tidak sombong, tidak angkuh. Tidak memandang orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Itu namanya humble, rendah hati. Juga selalu bersikap tenang, gak gerasak gerusuk gitu ya. Apalagi kalau sumbunya pendek. Hidupnya sederhana, itu humble. Secara umum semua orang bisa memahami
dari kata ini. Karena ini juga diambil dari kata KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi dari perspektif Alkitab itu lebih sederhana, tapi lebih mengena, gitu ya. Kata humble itu, kan nggak bisa kelihatan saudara ya. Maafkan saya, biasanya besar-besar. Itu dari bahasa Latin, kalau Alkitab bahasa Latin itu dipakai kata humilitas. Artinya, kalau saudara lihat, saudara bisa lihat itu, ini berasal dari kata humus yang artinya tanah. Jadi orang yang ingin rendah hati harus menyadari bahwa dirinya bersumber dari tanah. Gak perlu Anda sombong karena kita dari tanah. Kita akan mati kembali kepada tanah dan roh kita kembali kepada Tuhan. Gak ada yang ngomong begini. Saya juga banyak orang di pemakaman itu sudah gak pernah saya ngomong gini. Hai Jojon, karena engkau dari emas kembalilah ke emas. Enggak. Tetap aja saya katakan, kau debu dan tanah, kembali kepada debu dan tanah. Rohmu kembali kepada Tuhan. Jadi orang yang ingin rendah hati, Alkitab dorong saudara, sadari diri kita bahwa kita ini bersumber dari tanah. Sekaya apapun engkau, sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, sebanyak apapun hartamu, engkau tetap dari tanah asalmu. Jadi jangan sombong, jangan angkuh, apalagi tinggi hati. Humble itu, kalau saudara diberkati ngomong, aku bersyukur Tuhan, ini anugerah dan kebaikan Tuhan. Apalah aku ini hanya tanah. Humble itu harus menyadari bahwa saudara, asal usul saudara adalah debu tanah. Sikap ini membawa sikap kita lebih memuliakan Tuhan daripada memuliakan diri sendiri, daripada meninggikan diri sendiri. Sikap ini membuat kita lebih menghargai Tuhan, sumber hidup kita, daripada menghargai kekuatan kita, menghargai kegagahan kita, menghargai segala sesuatu yang kita dapatkan dan kita membusungkan dada. Ini kata dari Alkitab pertama. Saudara adalah dari tanah. Itu humus. Saya adalah bersumber dari tanah. Jadi seorang yang mau, sekali lagi saudara, pengertian kerendahan hati juga di dalam Alkitab. Boleh saya buka masker saya ngos-ngos, kayak saya maraton udah 3 kilo. Wah, larian. Saudara enak-enak menghirup udara segar, saya susah napasnya. Diperluas lagi oleh Alkitab. Ingat, yang tadi itu bahasa yang umum tuh agar semua orang bisa lakukan, nggak sombong. Nanti beberapa, sebenarnya ada saya salah menempatkan gambar sebenarnya. Nah, secara umum orang mengatakan ini adalah orang yang rendah hati, nggak sombong dia. Kenapa? Ini bos BCA dan bos PT Jarum. Jadi kalau saudara merokok Jarum aja, memperkaya dia. Jadi saudara menyumbang uang saudara ke dia, jadi dia bisa jadi kaya. Dia makan aja dia bisa kaya. Ini dia makan bakso di kaki 5. Orang mengatakan bahwa dia ini orang yang rendah hati. Betul atau tidak pakai? Betul, karena dari perspektif umum, humble itu tidak sombong, tidak angkuh, tapi dia kaya itu nggak sombong, gitu kan? Dia banyak uangnya tapi nggak sombong. Karena pengertian secara umum, rendah hati itu, humble itu tidak sombong. Orang mengatakan, dia bosnya BCA saja, uangnya udah bertriliunan, uangnya setiap bulan, setiap hari itu berlimpah masuk ke kantongnya, tapi dia masih mau makan di mana? Di kaki 5.
Kita orang kaki 5 pengen makan di bintang 5. Gitu kan sombongnya bukan main. Sombong gitu. Makanya diomongin orang ngomong, membandingkan orang yang sombong dengan orang yang rendah hati kayak gini. Itu perspektif dunia. Yang kedua, saudara lihat, orang yang rendah hati itu seperti bos tol nih, bos tol yang punya tol. Tol semua yang dibangun sama Jokowi itu pasti dia ikut, hartanya banyak. Gak usahlah bandingkan dengan hartamu, karena nggak ada bandingannya dengan Yusuf Hamka. Kaya, bukan hanya kaya, raya. Tapi cukur rambut sama dengan tempat cukuran saya 25.000. Gak perlu di tempat yang mewah. Orang mengatakan, oh dia ini Yusuf Hamka, orang yang rendah hati. Karena juga mau makan di warteg, warung Tegal. Perspektif umum. Jadi, ada nggak orang yang belum mengenal Tuhan dikategorikan pakaiannya itu sebagai orang yang rendah hati? Ada ini. Tapi dalam konteks Alkitab, ini bukanlah yang disebut rendah hati. Nanti kita akan lihat poin-poinnya ya. Jadi saudara harus tahu memahaminya. Mengapa pakaian? Karena orang ini haruslah bisa tidur di bintang 7, juga hotel bintang 7. Puyer 88 itu berarti. Puyer 66. Bisa hidup di mana saja, bisa pergi ke mana saja, bisa makan apa saja, bisa menikmati apa saja, tapi dia hidupnya sederhana. Maka orang menyebut dia, mengkategorikan sebagai orang yang rendah hati. Tapi orang yang rendah hati, seperti Alkitab mengatakan tadi, yang menyadari bahwa apapun yang dia punya, tetap dia bersumber dari tanah. Kalau diperluas Alkitab ingin katakan, saudara-saudara, dari bahasa Yunaninya itu, kalau saudara baca dari bahasa Yunaninya itu dipakai kata praus. Praus itu lebih kepada lemah, lembut. Matius pasal 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mempunyai bumi, yang memiliki bumi kalau nggak salah dia katakan. Artinya ini lebih kepada dari dalam, saudara-saudara, bukan penampilan luar. Ini lebih kepada ke dalam. Kelemah lembutan itu bicara bukan penampilannya, tapi dari dalam. Makanya dikatakan orang yang lemah lembut itu digaransi sama Tuhan, bisa dipercaya bumi ini akan dikelola dengan baik sama dia. Orang yang rendah hati, kalau dipercayakan apa saja, bisa dikelola dengan sangat amat baik. Karena orang yang lemah lembut itu dikatakan bisa dipercayakan memiliki bumi. Jadi bisa diperluas lagi, bisa diperluas terus. Jadi bukan hanya menyadari, jadi kesimpulannya adalah humble itu adalah orang yang menyadari bahwa dirinya ini hanya seonggok tanah, bersumber dari tanah, yang artinya apapun yang kita punya tetap kita harus datang sama Tuhan, bahwa semua yang dia punya itu hanya titipan dari Tuhan. Yang kedua adalah dia harus menampilkan bukan penampilan luar seperti yang bisa yang kaya raya hanya makan bakso di kaki 5, tapi prosesnya humble ini dari dalam. Dari dalam dia, dari dalam. Dan yang terakhir bicara tentang humble itu, teladan utama kita adalah Yesus Kristus. Karena dia katakan, teladani aku, karena aku ini rendah hati. Yesus ngomong, saudara-saudaraku. Kalau saudara bisa baca di sana. Oke, tahu apa itu humble. Jadi ini berhasilnya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah ketika kita menghidupi sepanjang minggu ini tentang kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati, saudara-saudaraku, dan mengaku bahwa dirinya adalah bersumber dari tanah, saya katakan sikap ini akan membawa sikap kita
kita lebih memuliakan Tuhan daripada memuliakan diri sendiri, akan membuat kita tetap tenang ketika orang merendahkan kita. Mengatakan, ya udah memang nggak apa-apa, memang saya dari tanah. Jangan berpikir ketika orang merendahkan kita. Saudara tahu, ada satu artikel mengatakan begini. Mengapa orang masih bisa merendahkan kita? Karena kita masih meninggikan diri. Tapi itulah sebabnya dikatakan, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, sampai orang lain tidak bisa lagi merendahkanmu. Jadi saudara-saudaraku, jangan marah ketika saudara direndahkan. Kalau saudara marah, berarti saudara seperti poin-poin berikut ini. Yang lain, kita baca dulu ayat-ayatnya. Tadi saya nggak sempat karena memang saya ngomong aja belepotan tadi ibadah satu. Sebab barang siapa, Alkitab mengatakan, sebab barang siapa, saudara bisa baca ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan apa? Direndahkan. Rupanya, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi untuk ditinggikan, saudara harus merendahkan diri serendah-rendahnya untuk mendapatkan peninggian dari Allah. Tapi rumus dunia mengatakan, kalau kamu direndahkan dan mau merendahkan diri, kamu itu akan menjadi kesetnya dia. Nggak apa-apa. Kita ini hamba. Jadi konsep Alkitab itu, kalau kamu mau ditinggikan setinggi-tingginya, Alkitab ini mengatakan, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, sampai orang lain tidak menemukan lagi untuk merendahkan. Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului apa? Kehormatan. Artinya ada ujung dari kerendahan hati. Apa? Kehormatan. Kita akan terima. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kerendahan hati pasti berbuah manis. Kita akan ditinggikan pada waktunya. Kita akan dipromosikan Tuhan pada waktunya. Tapi kalau engkau sudah tinggi hati, kamu akan, Alkitab katakan Lukas 14 ayat 11, kamu akan direndahkan. Semakin kamu meninggikan diri, semakin kamu meninggikan hatimu, semakin Tuhan akan merendahkan, dan merendahkan. Mana lebih baik? Saudara direndahkan orang lain atau saudara merendahkan diri sendiri sampai serendah-rendahnya? Penulis itu mengatakan lebih baik kita merendahkan diri sampai serendah-rendahnya, sampai orang lain tidak bisa menemukan kita untuk merendahkan kita lagi. Daripada saudara tinggikan dirimu setinggi-tingginya, hanya Tuhan yang patut kita tinggikan. Amin ya. Ya. Kalau kita sudah terbiasa merendahkan diri, dengarin baik-baik. Ketika orang merendahkan kita, kita tidak akan marah, karena sudah terbiasa merendahkan diri. Tapi sebaliknya, ketika kita selalu hidup meninggikan diri, ketika ada orang lain merendahkan kita, kita pasti marah besar. Kita pasti maki dia. Kita pasti bawa celurit, bawa golok untuk parang dia, karena kamu merendahkan saya. Jadi merendahkanlah dirimu, seperti saya katakan, sampai orang lain tidak bisa lagi merendahkan kita. Persoalannya muncul. Kembali ke awal, persoalannya muncul. Pak Benedict, bisakah manusia memiliki sikap humble? Jawabnya bisa, tapi sulit. Bisakah kita memiliki sikap kerendahan hati atau humble? Jawabnya bisa, tapi sulit. Harus bayar harga. Mengapa pakai ini sulit?
Karena kalau saudara lihat Kejadian, kitab Kejadian pasal yang ketiga, hati kerinduan terbesar, nalurinya manusia itu dikatakan ingin jadi sama seperti Allah. Waktu Hawa digoda, waktu Hawa berbicara dengan iblis yang menyerupai ular, dia ngomong, "Hei Hawa, kamu percayalah kalau kamu makan buah itu kamu nggak mati, tapi kamu akan sama seperti Allah." Kaget dia. Wow, keren banget, ingin jadi sama seperti Allah. Jadi nalurinya manusia itu ingin sama seperti Allah. Gak mau direndahkan. Karena apa? Karena ingin sama seperti Allah. Artinya Adam dan Hawa tidak puas jadi ciptaan. Posisinya jadi ciptaan. Adam dan Hawa ingin jadi pencipta juga. Ini sudah dari awal. Awal manusia ada, naluri ingin berkuasa, naluri ingin sombong, naluri ingin angkuh, naluri ingin meninggikan diri, sudah ada dari sononya. Jadi agak susah untuk menundukkan diri kita menjadi seorang yang humble. Adam dan Hawa tidak puas hanya menjadi seorang yang diciptakan. Dia mau juga menjadi apa? Posisinya pencipta. Sama seperti Allah. Padahal saya katakan, ketika Allah sudah menciptakan semua yang ada di langit, semua yang ada di air, di laut, di angkasa, di darat, semua sudah selesai dengan baik. Allah memberikan semua otoritas kuasa kepada Adam dan Hawa. Artinya Adam dan Hawa adalah ciptaan yang paling istimewa dari semua ciptaan Allah. Adam dan Hawa adalah ciptaan yang paling agung dari semua ciptaan Allah. Allah sudah ciptakan matahari, tetap yang paling agung dan paling istimewa adalah Adam dan Hawa. Dan terakhir, Allah sudah memberi kuasa untuk menguasai bumi dan segala ciptaannya. Adam mengatakan itu tidak cukup. Dia ingin seperti Allah. Dia ingin seperti pencipta. Inilah keangkuhan dan kesombongan manusia. Itulah sebabnya manusia lebih gampang melakukan menjadi orang angkuh daripada orang yang rendah hati. Lebih gampang karena ini nalurinya. Lebih gampang sombong daripada rendah hati, humble. Lebih gampang menjadi orang yang meninggikan diri daripada merendahkan diri. Karena ini memang bawaan dari lahir. Perhatikan ini baik-baik. Jadi dosa kejahatan itu dimulai dari kesombongan, ingin menjadi seperti Allah. Congkak manusia, angkuh manusia, gak puas jadi ciptaan. Saudara-saudaraku, mengapa kita banyak jatuh dalam dosa? Karena kita gak puas apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Karena memang sejak lahir kita memang bawaannya ingin sombong, bawaannya ingin meninggikan diri, bawaannya ingin rendahin orang lain. Udah dari sono. Kalau bisa bawaannya kita, kalau bisa seperti Allah, nggak mau jadi ciptaan. Itu bawaan dari sono juga. Waktu manusia ingin lebih tinggi, justru Alkitab tadi katakan, justru manusia bukan mendapatkan posisi yang lebih tinggi, justru mendapatkan posisi yang paling rendah. Diusir oleh Tuhan. Jadi kunci untuk kerendahan hati adalah akui lebih daripada itu tidak, bahwa engkau hanya ciptaan, bukan pencipta. Amin, saudara. Apapun yang kau dapatkan, mungkin lebih banyak daripada orang lain.
wajahmu lebih cantik daripada orang lain. Wajahmu lebih ganteng daripada orang lain. Engkau di kampus lebih pintar daripada orang lain. Tapi tetap harus ngomong sama diri sendiri. Itu semua hanya anugerah. Aku ini hanya bersumber dari tanah. Awalnya dan kembali juga akan ke tanah, saudara-saudara. Kalau saudara baca, perhatikan baik-baik saudara. Yesus mengalahkan kesombongan, keangkuhan para imam Yahudi yang so hebat, ahli Taurat yang so hebat, orang Farisi yang so hebat itu hanya dengan kerendahan hati. Gak ada lebih daripada. Ingat, kesombongan hanya dapat dikalahkan oleh kerendahan hati. Sekali lagi, kesombongan, keangkuhan, peninggian diri yang sudah berurat akar dalam hati kita, dalam diri kita, karena itu sudah bawaan lahir, hanya dapat dikalahkan. Pertama, pengakuan. Katakan, hey Kennedy, kau ini ciptaan, kau ini dari tanah. Yang kedua adalah belajar untuk menjadi humble, rendah hati. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi syarat untuk mendapatkan promosi dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dikatakan, peninggian dari Tuhan adalah hidup dalam kerendahan hati. Saya ajak saudara baca Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow, luar biasa. Dikatakan Mazmur 37 ayat 11 mencatat orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, akan bergembira. Karena apa? Karena kesejahteraan yang dia terima itu diterimanya secara berlimpah-limpah dari Tuhan. Jadi gak ada ruginya orang yang rendah hati. Ayo, saudara, jangan biasakan merendahkan orang lain. Karena kita ini adalah dari debu dan tanah. Karena itu jangan pernah sekali-sekali kita sombong. Jangan sekali-sekali kita meninggikan diri. Mengapa? Sebab Lukas 14 ayat 11 tadi kita baca. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pertanyaan, kita mau ditinggikan atau mau direndahkan? Kita semua pasti mau ditinggikan. Nah, jalannya hanya satu. Humble. Tangganya itu humble. Gak ada yang lain. Jadi jangan mau posisinya meninggikan diri. Yang lain, mengapa kita harus merendahkan diri? Yang pertama tadi alasannya apa? Karena kita tanah. Yang kedua, karena kita ciptaan. Yang ketiga, saudara bisa lihat. Saudara bisa baca 1 Petrus pasal yang pertama ayat 24-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Lihat nih, dikatakan yang poin yang ketiga atau yang lain. Mengapa kita harus merendahkan diri? Kita ini dikatakan selain daripada tanah ciptaan, kita ini dikatakan semekar apapun, seindah apapun hidup kita hari ini, suatu saat kita akan apa? Dikatakan layu, kering, dan gugur. Gak selamanya kita ada ending hidup kita. Mungkin kita seperti bunga yang indah beberapa bulan ini, tapi suatu saat kita, hidup manusia itu dikatakan akan ada waktunya layu dan kering dan mati. Jadi kita jangan sombong dan meninggikan diri. Jadi mulai sekarang hormati tukang parkir, hormati tukang sayur, hormati pemulung, saudara-saudaraku.
Yang ngomong kardus, rongsokan. Hormati mereka. Jangan sombong. Hormati karyawan kita. Hormati mereka. Karena kita sama, hanya ciptaan. Kita ini hanya tanah. Mungkin kita mekar hari ini, indah seperti bunga. Tapi 1 Petrus pasal 1 ayat 24-25, ada waktunya kita cepat ataupun lambat. Kita akan apa? Dikatakan layu, mati, kering dan mati. Selesai. Keindahan kita, semua jabatan tertinggi apapun yang dimiliki di dunia ini, dia mekar, wah sangat indah, tapi suatu saat tetap dia akan layu, mati. Seindah apapun. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Tidak ada. Kemuliaan kita seperti bunga rumput. Indah hari ini. Orang menghormati kita. Orang semua kayak ingin meluk kita. Karena uang kita banyak. Semuanya itu gak bisa bertahan lama. Gak ada yang bisa bertahan lama. Jadi harus. Oh ini. Ya itulah sebabnya saya katakan apa yang harus kita lakukan. Tadi saya sudah sebut. Mulailah katakan. Ayo kita ngomong sama diri sendiri yuk. Sebut namamu. Kennedy. Kau ini hanya ciptaan. Jangan sombong ya. Coba. Ayo ngomong sama dirimu sendiri. Sebut namamu. Kennedy. Bukan namamu. Namamu sendiri. Aldo ngomong. Aldo. Kau ini jangan sombong ya. Kau hanya ciptaan. Ngomong. Benny, ngomong sama diri. Jangan sombong ya. Kau ini hanya ciptaan. Kalau kau hari ini seperti bunga rumput mekar, wangi, indah, kau suatu saat layu, mati, kering dan mati, habis. Ayo, kita mau ditinggikan atau mau direndahkan? Hari ini kita sudah sepakat mau ditinggikan. Jalannya apa? Merendahkan diri. Oke, akui bahwa kau ciptaan Tuhan. Yang kedua, akui saudara-saudaraku bahwa kita ini terbatas. Kita harus tergantung bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga tergantung kepada orang lain. Orang lain itu kita butuhkan, saudara. Orang lain itu kita butuhkan uangnya. Kalau kita punya bisnis, punya usaha, dari orang lain itulah uang kita dapat, untung kita dapat. Pedagang kita butuhkan orang itu. Jadi jangan ngomong ketika kita sudah dapat mengumpulkan semuanya, pundi-pundi kita banyak, pundi-pundi kita besar, uang kita banyak, langsung kita ngomong nggak butuh orang lain. Tidak, kita butuh orang lain. Orang genteng kita bocor aja nggak bisa kita kerjakan sendiri. Kita butuh orang lain untuk memperbaikinya. Kita dagang supaya kita banyak untungnya. Kita butuh orang lain untuk beli dagangan kita. Nggak bisa, kita butuh orang lain. Oleh sebab itu, orang yang sombong mengatakan aku nggak butuh engkau, aku nggak butuh keluargaku ini. Karena dia miskin, aku nggak butuh keluarga ini karena dia minta-minta. Aku nggak butuh keluarga aku ini, selalu dia kalau datang ke rumah pasti dia minta uang. Dia suatu saat kita membutuhkan dia. Kita butuh orang lain sama seperti kita juga butuh kepada pencipta kita. Jangan sombong. Ini bicara humble. Kita butuh tergantung kepada Tuhan, juga tergantung kepada orang lain. Terakhir apa? Bukan terakhir, 10 menit lagi. Orang dosa kita yang kecil saja nggak bisa kita ampuni.
Kita butuh Tuhan untuk mengampuninya. Kenapa kita sombong banget gak bisa ngampuni orang lain? Susah pakai ini. Kalau saya ngampuni dia, bisa nggak jamin dia nggak lakukan apa-apa lagi sama saya? Nggak lakukan dosa, nggak lakukan kesalahan yang sama dengan saya. Pengampunan nggak menjamin dia berubah. Orang itu berubah. Tapi kita ngomong apa? Kita harus ampuni dia. Pengampunan itu bukan membuat kita mendapatkan keadilan. Padahal dia yang salah sama kita. Dia yang duluan melukai kita. Dia yang duluan marah. Dia yang duluan merusak nama baik kita. Ketika kita ampuni, itu nggak mendapatkan keadilan. Tapi yang kita ngomong, kalau kamu nggak mengampuni, ruginya di kita. Karena Tuhan juga nggak ngampunin kita. Maka mau nggak mau kita harus ampuni dia. Supaya Tuhan mengampuni kita. Mengapa? Karena saya butuh pengampunan dari Tuhan. Orang lain butuh pengampunan dari kita. Kita yang kecil aja nggak bisa kita lakukan. Pengampunan dosa kita nggak bisa lakukan. Hanya dosa kecil pakai ini. Tapi dosa kecil tetap tidak bisa kita ampuni. Kita hapus dari hidup kita. Maka kita butuh Tuhan. Apa? Kita sombong. Kenapa kita ngomong? Sampai mati pun saya nggak ngampuni dia pakai ini. Sampai mati kita nggak akan diampuni sama Tuhan. Orang di Tuhan ngomong, betul tidak? Kalau engkau tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Sama. Gitu. Kenapa kita sombong? Enak aja, memang enak orang yang diampuni. Kita ini betapa enaknya kita diampuni sama Tuhan. Tuhan yang mati di atas kayu salib. Enak gak kita? Enak. Nanti dia akan lakukan hal yang sama. Nggak peduli. Pengampunan itu bukan bicara tentang dia, dan bicara tentang kita. Bukan tentang kesembuhan dia, tapi kesembuhan kita. Berapa kali saya ngomong, kalau kita nggak ngampuni dia, lihat jalannya saja kita udah marahnya bukan main, ingin nonjok dia. Keselnya bukan main, marah ingin. Tapi dia tidur enak, makan enak. Kita tidur gak enak, kita makan gak enak. Ngapain kita? Sampai kapan kita nggak diampuni sama Tuhan? Karena kita nggak mau mengampuni. Jadi mengampuni itu bukan bicara tentang apa? Kesembuhan orang yang kita ampuni, tapi kesembuhan hati kita. Karena kita mau mengampuni. Ngapain kita capek saudara-saudara? Dia pergi seluwiran ke Amerika, dia ke Bali tiba-tiba, ini kurang ajar dia bisa main-main ke Bali. Ya saya belum marah. Lu marah, kenapa marah dia mau ke Bali? Uangnya uang sendiri. Orang yang nggak mau mengampuni, kayak gitu. Lihat di Facebook dia tertawa, kamu nangis. Kurang ajar dia tertawain saya. Ya ampun, memang dia tertawa di Facebook. Kenapa lu marah? Karena nggak mau mengampuni. Artinya jangan sombong, pengampunan aja kita nggak bisa lakukan. Kita butuh diampuni oleh Tuhan. Tuhan katakan, kita juga butuh mengampuni orang lain. Jangan sombong. Jangan sombong. Terakhir. Sebelum terakhir. Karena udah diangkat. 5 menit lagi. Baiklah bos. Terakhir. Lagi udah saya apa? Oke, terakhir Pak. Ini kembali. Mengapa kita tidak boleh sombong? Kita humble karena hidup ini anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kalau ada waktu yang Tuhan berikan hari ini, hidup kita hari ini, ingatin selalu ngomong anugerah. Anugerah ini harus dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Gitu dong. Kapan terakhir kita mengucap syukur untuk apa yang kita dapat? Jarang kita. Kalau sudah dapat nomor aja, nomor forecast, nomor undian, gitu. Togel orang Batak, sampai istrinya disuruh tidur. Enak dong tidur istrinya, tapi setelah bangun nggak dapat mimpi dipukulin istrinya. Kamu udah disuruh tidur seharian aku kerja, kamu nggak dapat mimpi apa-apa. Padahal bodoh tuh istrinya, ngomong aja.
Tadi dapat mimpi apa? Gua tabok lu katanya. Coba bayangin. Kapan kita terakhir mengucap syukur sama Tuhan? Apa yang kita dapat, kecil, besar, itu semua anugerah. Kalau engkau nggak makan obat sepanjang bulan ini, puji Tuhan, harusnya itu anugerah. Orang sekarang makan obat ya. Kalau kamu nggak cuci darah hari ini, darahmu bisa tercuci sendiri. Bukankah itu anugerah? Ngomong lu, ngapain kita sombong? Kalau kita bisa lihat baik hari ini, saya ini Dewan se-Indonesia tunanetra. Betapa mereka melayani Tuhan luar biasa. Luar biasa. Kadang nggak punya mata. Mereka baru nggak punya mata setelah lulus kuliah, tapi tetap melayani Tuhan. Hebat. Awalnya sih marah sama Tuhan. Kita ini lengkap, tapi ngomong lebih sombongnya kita lebih baik, lebih hebat. Jadi saudara-saudara, jangan kalau ingin ditinggikan kita harus humble. Ingat, kita ini ciptaan, kita ini tanah, kita ini apa? Hanya seperti bunga mekar indah, bukan main. Suatu saat kita layu, kering dan mati. Tidak ada yang perlu disombongkan. Apapun mobil yang kamu gunakan, tetap katakan itu anugerah. Hanya karena anugerah. Setuju semua saudara? Setuju nggak? Oke, sebelum saya bacakan, pemain musik datang ke depan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 dikatakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua yang kita miliki, keselamatan, pengampunan dosa, kesehatan, umur panjang, uang yang saudara punya, mobil yang saudara punya, rumah yang saudara punya, itu hanya anugerah dari Tuhan. Selebihnya saudara tidak perlu membusungkan dada dan menyombongkannya. Saya hebat daripada yang lain. No. Kita ini debu, tanah, hanya ciptaan. Suatu saat akan berakhir. Kita naikkan pujian yang dipersiapkan buat kita. Tetaplah bersikap dengan hormat. Mari saya undang petugas jam bersama-sama dengan saya di tempat. Kasihmu Yesus.
perjamuan kudus ini tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa menghormati tubuh dan darah Kristus. Tidak boleh dilakukan dengan tanpa mengakui bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Saudara tidak boleh datang dan masuk dalam perjamuan ini dengan penuh dosa. Oleh sebab itu sebelum engkau masuk, minta pengampunan, pengudusan, penyucian dari Tuhan. Itulah sebabnya Paulus selalu mengingatkan setiap gereja, setiap umat Tuhan yang memasuki perjamuan kudus ini. Dia berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebuah ketegasan supaya kau memasuki perjamuan kudus ini dengan rasa hormat, bahwa dengan membawa syukur di hadapan Tuhan, yang pasti adalah akui bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Walaupun roti buatan manusia, tapi Alkitab katakan ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang dicabik-cabik 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih. Sejak dia dicambuk 39 kali, sampai dia di atas bukit Golgota, sampai dia lambungnya ditombak, semua dikatakan hasil dari ini tubuh yang tercabik-cabik itu, dan ada di tangan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, perjamuan ada karena Tuhan menerima penderitaan. Kalau roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini ada di tangan, ini karena kasih yang besar dari Allah kepadamu. Oleh sebab itu hampiri Tuhan dan mengucap syukurlah di sana. Apakah kita siap meneruskan perjamuan ini? Kalau masih ada ganjalan di hatimu, hari ini saya berdoa untuk Tuhan jamah dia. Tuhan kuduskan dia, Tuhan sucikan, Tuhan perbaharui, Tuhan layakkan dia hari ini, supaya berkat-Mu di atasnya itu sama seperti berkat di atas kami masing-masing. Kita sama-sama hari ini masuk. Engkau sudah bisa masuk bersama-sama di dalam ruang kudusnya Tuhan, karena ini adalah sakramen yang diperintahkan sendiri dari Tuhan Yesus. Angkatlah roti sebagai tubuh Tuhan,
di hadapannya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah perkataan Yesus kepada saudara hari ini, inilah tubuhku. Di tangan saudara ada tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kau berhasil dan sudah selesai membuka cawan, angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan. Hal yang sama, kalau tubuh Tuhan didapatkan dari penderitaan, yang saudara dapatkan dari penderitaan dan dari kasih Kristus yang besar kepada saudara. Cawan yang ada di tanganmu adalah lambang dari darah Kristus yang tercurah. Ini juga didapatkan dari penderitaan Kristus. Artinya, cawan ini adalah sesuatu yang berharga. Betapa berharganya, karena ini darahnya Kristus, nyawa Kristus. Hari ini dia berikan karena betapa besarnya kasihnya kepadamu dan kepada saya. Dengarkan dia bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini, Yesus katakan, adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Cawan yang ada dipegang saudara dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur saudara-saudara. Haleluya. Kami sembah. Mari sembah dia. Buka suara. Kami sembah